pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Sebegitu jeleknya Anies ya, sehingga Tengku menjadi korban. Gitu. Gimana ceritanya? Kira-kira apa nggak ada kerja ketua umum kita itu ngurusin Musanif di Aceh? Begitu banyak kerja dia di Jakarta sana. Iya. Dia ngurusin partai yang besar ini dari 500 kabupaten kota, 38 provinsi. Nggak mungkin dia ngurusin satu Musanif, pasti ada komen belakangnya lah ya kan, yang kita Jadi nggak tahu. bahasa lebih menuki, Tengku Musanif merasa dirugikan, merasa dizalimi, atau memang sengaja di TO? Ya mungkin sengaja di TO. TO ya. Kalau saya bilang Tengku kemarin, merasa gitu ya. kalau saya bilang kemarin di konferensi pers itu, kalau bahasanya apa ada orang temakut kebayang. Saya nggak tahu saya. Kalau ditanya mungkin saya bisa merasakan, tapi nggak berani kita bilang siapa saya orangnya. Saya merasa berarti saya ini nggak dibutuhkan lagi, itu bahasa saya. Jadi artinya mundur, keluar dari. Mundur lah. Kalau memang nggak dibutuhkan lagi, kalau saya bilang, karena saya butuh kali dan cinta saya dengan P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, walau keputusan di setiap partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden belum dilakukan, tapi telah memakan korban. Salah satunya adalah Tengku Musanif. Beliau adalah salah seorang politisi Partai Persatuan Pembangunan, 2 periode menjadi anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar dan 1 periode menjadi anggota DPR Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, pada kontestasi di 2024 mendatang, Tengku Musanif berencana ingin maju sebagai anggota DPR RI tetap dari Partai P3. Begitupun niat itu tidak selamanya mulus. Justru beliau di tengah jalan digunting. Tidak bisa maju sebagai caleg. Penyebab utamanya adalah karena beliau ditengarai mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara partai P3 mendukung Ganjar Pranowo yang berkoalisi dengan PDIP. Nah, seperti apa sebenarnya? Walaupun beberapa waktu lalu Tengku Musanif telah menggelar jumpa pers, tapi malam ini saya coba mengundang beliau secara khusus. Kita ingin tahu, karena ini menjadi menarik dan unik gitu. Jadi belum lagi pesta, tapi piring sudah pecah, sudah makan korban. Assalamualaikum Tengku Musanif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah hadir sama-sama. di podcast Sisi Lain Muhammad Saleh. Ini baru pertama kali ya. Iya, pertama kali saya. Kita langsung saja Tengku. Sebegitu jeleknya Anies ya, sehingga Tengku menjadi korban. Gitu. Gimana ceritanya ini? Ya bukan begitu kan, ini ada keyakinan kita masing-masing terhadap capres ini kan. Dalam pandangan saya, Anies termasuk yang bagus lah, ya kan. Nah, yang bagus ya tentunya mungkin ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar kan, ya mungkin bagus juga ya kan. Kita di orang Aceh kan juga pernah mendukung Pak Prabowo secara masif juga waktu itu ya kan. Dua kali menang. Begitu. Jadi saya rasa sah-sah saja, kita masing-masing punya pilihan. Memang katanya ada keterikatan yang namanya dalam satu organisasi, apalagi organisasi politik, katanya harus tegak lurus. Tapi kan buktinya dalam pilkada kan bisa saja satu daerah dengan daerah lain berbeda.
mungkin di daerah Aceh kita banyak koalisi dengan sesama partai Islam. Tapi kalau di Indonesia Timur mungkin koalisinya harus dengan partai yang berbasis bukan Islam misalnya. Atau kalau di Indonesia Tengah mungkin harus dengan partai nasionalis gitu ya kan. Tapi kan ini belum lagi deklarasi kan? Nah itulah Masih terlalu makanya prematur itu yang saya juga maksudkan. Kenapa nggak dibuka ruang diskusi terhadap saya kalau dianggap itu pelanggaran berat, kan dibukalah sedikit ruang diskusi. Biar saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Tapi kan itu nggak terjadi. Nggak terjadi. Nah awalnya gimana kronologinya? Awalnya memang Tengku begitu. Saya kan melakukan podcast itu dengan salah satu media kita di Aceh. Di situ Tengku menyebutkan itu. Saya bilang begini, seharusnya menurut pandangan saya selaku kader, P3 ini kan sudah di pinggir jurang kalau bahasanya dengan persentase 4,5% dari PT 4% itu, ya kan, parliamentary threshold itu. Jadi sebenarnya ngapain kita cawi-cawi urusan, kalau bahasa sekarang itu cawi-cawi urusan pilpres. Kenapa nggak kita mengevaluasi, fokus kita menghadapi pemilu ini, apa yang salah sehingga kita nggak dicinta lagi sama umat? Apa yang pernah kita lakukan, kesalahan di masa lalu? Kan itu fokusnya. Yang penting kita memperbanyak kursi parlemen dulu, baru kita punya harga di mata orang lain. Baru kita bisa cawi-cawi urusan capres nantinya ke depan. Atau kita mendapatkan banyak kepala daerah di provinsi. Lalu itu berimbas kepada pencalonan. Nah, itulah akhirnya kan berimbas, disuruhlah saya teken satu surat. Cuman pointer surat itu bukan hanya mendukung salah satu capres itu, ada pointer-pointer lain saya baca, yang saya rasa juga itu nggak adil. Saya merasa mendapat perlakuan nggak adil itu yang saya katakan kemarin dalam konferensi pers itu, ya kan? Kenapa kok saya diperlakukan begini? Saya ini kan kader yang sudah 20 tahun. Seperti seakan-akan kader baru yang nggak dipercaya sama sekali. Sementara orang lain dengan gampang masuk. Iya, dan bukan saya sendiri yang melakukan itu, ada dua nama lainnya yang saya tahu juga viral, ya kan? Juga mendukung Anies, kok nggak disuruh teken? Ya, pertama tadi Asnawi. Ya, ada. Kemudian Muhammad bin Umar. Bin Umar. Yang itu waktu dalam Mukerwil, mereka sudah mengumumkan bahwa Aceh itu mendukung Anies, dan itu viral juga di mana-mana. Dan Muhammad bin Umar ini tenaga ahlinya Ibu Eliza gitu ya. Tapi mungkin karena Ibu Eliza dia nggak apa-apa. Nah itu nggak tahu saya, kan itu nggak bisa saya bilang. Ya, cuman saya pun merasa begini, kira-kira apa nggak ada kerja ketua umum kita itu ngurusin Musanif di Aceh? Begitu banyak kerja dia di Jakarta sana, dia ngurusin partai yang besar ini, dari 500 kabupaten kota, 38 provinsi. Nggak mungkin dia ngurusin Musanif, pasti ada pemain belakangnya lah ya kan, yang kita nggak tahu. Jadi bahasa lebih menuki, Tengku Musanif merasa dirugikan, merasa dizalimi, atau memang sengaja di TO? Ya mungkin sengaja di TO. TO ya. Kalau saya bilang Tengku merasa gitu ya. Kalau saya bilang kemarin di konferensi pers itu, kalau bahasanya apa ada orang temakut kebayang. Saya nggak tahu saya. Kalau ditanya mungkin saya bisa merasakan, tapi nggak berani kita bilang siapa orangnya. Oke, ini menyangkut kronologi sebagai caleg. Awalnya memang dibuka, nggak ada halangan apapun. Nggak ada. Saya datang ke Jakarta malah. Daftarnya bukan lewat DPW, saya langsung ke Jakarta. Karena DPR RI. Habis siap daftar, saya langsung ketemu dengan ketum, saya ketemu dengan sekjen, saya ngomong-ngomong di situ, mereka malah bergembira. Saya sudah yakin ikut, karena saya di awal juga nggak yakin terkait dengan PT itu. Saya lihat nggak ada usaha yang maksimal dari pimpinan yang lalu sebelum Pak Mardiono untuk bekerja maksimal di lapangan. Nah, tapi begitu ganti Pak Mardiono, mungkin karena beliau punya waktu yang lebih luas, bukan menterinya Pak Jokowi, dia banyak turun ke daerah. Saya merasa ini pasti ada perubahan. Begitu mesin sudah hidup pasti ada perubahan. Jadi pada awalnya tidak ada. Nggak ada. Tapi podcast itu dijadikan alat untuk menyerang saya. Toh seperti tadi saya katakan. Jadi kalaupun saya misalnya nggak mundur, saya berharap sudahlah nggak usah naik pileg lagi. Saya misalnya menunggu pilkada misalnya begitu. Pilkada itu siapa yang teken? Kan ketua umum juga. Kan bukan DPU yang teken. Karena sekarang semua terpusat ke Jakarta, kan memang undang-undangnya seperti itu. Berarti kan saya di TU lagi nanti. Saya pikir apa harapan saya di partai ini?
Gitu. Nggak punya harapan lagi saya. Saya merasa berarti saya ini nggak dibutuhkan lagi, itu Betul. bahasa saya. Jadi artinya mundur, keluar Ya dari. mundur lah. Kalau memang nggak dibutuhkan lagi. Kalau saya bilang, sebenarnya saya butuh kali dan cinta saya dengan P3. Ya, 20 tahun kan bukan Iya. waktu yang lama, Dan bukan waktu ya singkat. saya sebagai seorang yang juga mengelola lembaga pendidikan Islam, tentu ingin berada di partai Islam, kan begitu. Ya kan lambangnya Ka'bah, hasil istikharah para ulama itu. Iya. Dan orang-orang yang mengisinya dulu-dulunya itu memang orang-orang hebat. Ya mungkin nggak tahu ya sekarang ya kayak mana Kenapa kondisi. menurut Tengku, kenapa lu P3 sepertinya sudah semakin jauh dari Kehilangan arah. kehilangan arah? Ya Kenapa? mungkin pragmatisme ya, pragmatisme yang terjadi. Ya kan, jadi begitu orang masuk ke dalam bukan bicara lagi ideologi, tapi sudah bicara lain-lain, motifnya Lain-lain. ekonomi, Iya. macam-macam. Iya. Sehingga kan kita lihatlah ada beberapa ketua umum P3 itu yang terjaring KPK kan begitu. Iya. Sudah beberapa periode lah, Iya. mulai dari Iya. Hamzah Haj, Pak Surya lah, Pak Surya Hamzah. Dharma, Iya. Pak Surya yang kena sama Iya. KPK, habis itu Gus Romi. Gus Romi. Nah, Jadi memang ini secara image ya agak iya, Oh, maksudnya partai Islam lambang Ka'bah kan lambang paling mulia dari umat Islam ya kan. Islam. Kita kan seharusnya harus bisa sebagai kader itu menampakkan diri bahwa kita Islami begitu kan. Nah, tapi kan itu nggak nampak. ya. Itu nggak nampak. Jadi makanya saya pikir memang ya nggak tahulah saya, mudah-mudahan saya berharap tentu P3 tetap eksis sebagai partai Islam di Indonesia. Ya, setelah diputuskan itu tidak ada korespondensi atau komunikasi. Ada, waktu setelah saya nggak mau teken, saya ada jumpai juga Gus Sekjen. Kami panggil Gus Sekjen, Gus Pak Sekjen. Arwani Tomafi itu. Iya. Karena beliau kan anak kiai besar di Jawa Tengah itu. Jadi saya bilang, Gus, kenapa saya harus dibebankan menaikkan itu? Kan seharusnya nggak perlu. Saya bilang, malam itu kami bicara santai, ada Pak Amir, Ketua DPW, dan akhirnya Gus Sekjen memberikan sinyal bahwa nggak perlu teken lah. Saya bisa jelaskan sama ketum, saya udah tahu siapa Pak Musani, saya sudah pernah sampai ke pesantrennya Pak Musani di Aceh. Saya udah lihat auranya bagaimana, memang kesulitan kalau disuruh teken ini. Walaupun ini hanya keperluan ketum katanya, dan surat ini nggak akan diviralkan, ini akan disimpan aja. Tapi kan saya nggak percaya. Yang lalu viral, berarti ini kan harus diviralkan untuk mematahkan yang lalu. Kan itu membuat integritas saya nanti kan rusak, saya pikir begitu. Walaupun dibilang enggak, begitu kan. Jadi malam itu sudah dapat sinyal bahwa nggak perlu lagi, tapi belakangan kok Ketua DPW bilang sepertinya Pak Musanif, saya sudah usaha, sepertinya masih harus teken itu surat, kalau enggak saya nggak yakin. Tapi walaupun begitu ya terserah Pak Musanif lah, tunggu aja DCS itu. Kadang-kadang nanti setelah DCS kalaupun nggak masuk bisa dimasukkan lagi dalam proses DCT. Saya bilang nggak bisa begitu. Saya bukan kader kemarin sore, saya bilang. Jadi harapan itu nggak ada lagi lah saya ya? nggak mau, saya bilang digituin. Kenapa kok sepertinya saya ini kayak penyakitan di partai jadinya dibuat. Begitu saya ngomong secara pribadi dengan Pak Amir kan. Jadi ya begitulah kira-kira, sehingga saya mengambil kesimpulan setelah istikharah, saya pikir mungkin mundur itu jalan terbaik. Kalau saya pikir untuk pengabdian kita di tengah masyarakat kan nggak harus melalui jalur politik. Kalaupun misalnya saya nggak bergabung dengan partai manapun, walaupun hari ini ya hampir semua partai sudah jumpa dengan saya. Minta bergabung. Komunikasi politik kan terus kita jalankan kan. Iya, minta bergabung gitu Ya. Berarti selain tadi berniat untuk ke DPR RI, ada rencana juga mau maju jadi bupati ya? Iya, rencana saya begitu ya kan, karena banyak juga dari masyarakat di sekitaran saya itu menyatakan sudah bolehlah Pak Musani sudah 3 periode di legislatif, kenapa enggak coba di eksekutif? Kadang-kadang kebermanfaatan kita itu lebih besar kan begitu. Pengalaman-pengalaman. Ya begitu. Nah, kenapa kemarin nggak coba kembali ke DPRA? Kenapa mesti ke DPR RI, Pak? Begini, saya kan nggak duduk periode ini. Apa penyebabnya? Hmm. Saya nggak duduk periode ini penyebabnya nggak punya pendulang suara. Suara saya besar, hampir 9.000. Sementara banyak kawan-kawan di DPRA itu yang dari Dapil sini, yang suaranya 5.000 duduk. Iya, betul. Ya, karena dia punya pendulang 5.000, di bawahnya 4.000, 3.000, 2.000. Saya sendiri 9.000, di bawah saya 100, 200. Makanya enggak.
Jadi saya istilahnya masuk dalam 10 besar suara di Aceh Besar, tapi nggak duduk di DPRA. Nah, begitu. Nggak tahu juga waktu itu siapa yang nyusun caleg itu, karena intinya waktu itu sedang gonjang-ganjing P3 juga terjadi perpecahan, sehingga waktu saya daftar itu, saya minta lihat siapa-siapa calegnya, itu nggak pernah saya tahu sampai akhirnya DCS itulah waktu itu baru saya tahu. Saya merasa bahwa ini musibah juga kalau seperti ini ya kan, kalau calegnya seperti ini, karena saya nggak yakin bahwa caleg-caleg ini bisa mendulang suara, begitu ya kan. Jadi ternyata apa yang saya khawatirkan itu terjadi. Jadi suara pribadi saya naik, tapi kita nggak punya pendulang suara, sehingga dengan kursi terakhir itu perbedaannya sekitar 800 atau 800-an suara lah. Nah, jadi sedikit lah maksudnya begitu. Jadi kalau saya daftar ke DPR hari ini, sepertinya itu akan terulang. Karena kan orang merasa begini, ya kalau Pak Msani daftar di situ nanti kita intak-lintu aja mungkin. Mungkin. Begitu. Jadi nggak banyak yang mau naik kadang-kadang gitu ya kan. Susah juga kita, maka saya mencoba biarlah saya naik kelas gitu. Walaupun dengan resiko katanya P3 nggak lewat PT lah, saya bismillah lah karena ini partai saya sudah dibesarkan di partai ini, banyak manfaat yang sudah saya dapatkan, ya kan, baik secara pribadi, tapi juga saya kan juga banyak berbuat untuk masyarakat, ya kan. Jadi memang saya pikir bismillah saja naik. Tapi setelah naik, kok ya terjadi seperti ini kan, padahal kita punya resiko tidak lewat PT, kita sudah bersedia naik, kok malah diginikan. Atau memang saya lihat juga dari DCS yang muncul sekarang untuk dapil 1 Aceh juga nggak kuat-kuat sekali nih. Ya kita memang nggak bisa bilang seperti itu, Mas Saleh ya, maksudnya nggak bisa bilang nggak kuat orang gitu. Tapi kalau kita lihat secara ininya, kan ini ada beberapa yang saya tahu itu dari internal sudah pernah juga ikut di DPRA nggak lewat, sudah pernah ikut di DPRK nggak lewat, tapi kok naik DPR RI apa sekedar diisi untuk pepenuh raga? Nah, kita nggak tahu juga. Karena kan dari tim riset kami melakukan semacam bedah-bedah dapil, kita coba pelajari gitu ya. Kayaknya tidak begitu kuat. Nggak mungkin. Berharap kemarin kalau ada Tengku Musani mungkin agak sedikit. Saya udah bilang sama Gus Sekjen malam itu. Saya bilang bahwa kita harus punya 4 pendulang suara. Ada Tengku Amri, ada Ibu Eliza, ada saya, ada Bang Ghazali Abbas. Tapi kalau kami dibuang, ini 2, bukan nggak mungkin. Bisa saja kalau Allah Ta'ala berkehendak. Tapi secara ada kesulitan. Karena Bang Ghazali masuk nggak? Nggak masuk juga. Nggak masuk juga? Ibu Eli suaranya kan yang lalu cuma 31.000. Terkecil di antara mereka 7 itu suara badan Ibu Eli terkecil. Tengku Amri cuma sekitar 14.000. Apa ada kemungkinan naiknya sampai 3 kali, misalnya Ibu Eli dari 30.000 jadi 100.000 kali ini? Kan kesulitan 3 kali naik itu. Yang kita alami selama kita menjadi anggota legislatif, naiknya itu 1 kali masih mungkin. 5.000, 10.000. Tapi 5.000 jadi 20.000 itu susah. Agak berat di berat. Kan begitu. Karena orang lain juga akan kerja. Iya, kan kerja juga. Oh, jadi Bang Ghazali juga nggak lolos? Bang Ghazali nggak lolos juga. Karenanya begitu juga, karena selalu mendukung Anies, ya kan. Karena kalau kita pikir kan senior sekali Bang Ghazali itu di P3. Tapi gugur juga. Gugur juga dia. Nah, melihat pengalaman tadi seperti kita katakan, Prabowo saja yang boleh kita katakan seorang nasionalis lah, tidak religius ya. Tapi dua kali putaran pilpres, 2 kali menang. Sementara di partai politik lain orang berlomba-lomba sekarang untuk Aceh ini, tidak untuk yang lain. Berlomba-lomba bagaimana Anies menjadi ikon. Tentu saja ada niat untuk mendulang gitu ya. P3 partai Islam di Aceh, tapi lari dari saf ini. Itu yang saya bilang, ada kearifan lokal tadi. Yang itu berbeda-beda. Bisa saja konstelasi politik di Jawa dengan di Aceh beda, bahkan. Saya bilang tadi dibuka ruang ijtihad bagi kami, bahwa ini kepentingan kan kita memberikan kursi kepada partai. Sehingga nanti kursi partai itu banyak dan kita bermanfaat bagi masyarakat dan itu akan terus membesar. Atau DPP P3 udah nggak punya rasa percaya diri lagi, sehingga harus berapat. Saya nggak bisa mengomentari itu juga. Sebagai seorang kader nih, seorang kader. Intinya saya memang heran juga begitu, kok seakan-akan
nggak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh umat. Ya. Ada ini kan partai umat, ya kan masalah udah tahu dari dulu gimana apa sepak terjang P3 ini di awal-awal itu kan. Ada ketakutan kalau tidak bergabung dengan pemerintah, sepertinya malah kita ini lebih rusak katanya. Nah, kalau bergabung dengan pemerintah paling tidak ada yang jaga, jangan rusak kali katanya. Mungkin begitu selentingannya. Ya. Tapi kalau saya merasa enggak. Kan banyak yang oposisi itu akhirnya dia membesar. Memang kesulitan karena tidak berada di pemerintahan, mungkin pembiayaan partai dan segala macam harus lebih banyak dari kadernya sendiri kan. Tapi dia membesar kan. Begitu membesar dia kan memperbanyak kursi dan ini memperbanyak anggota legislatifnya yang ada di lapangan, pengabdiannya ke masyarakat yang lebih besar, kepercayaan juga akan terus lebih besar. Yeah. Kan banyak partai seperti itu yang kita lihat yang menjadi oposisi. PDI sendirilah 10 tahun oposisi dengan Demokrat, membesar dia kan? Besar ya. Luar biasa. Ya. Dan hari ini kebalik, Demokrat jadi oposisi. Nah itu makanya. Ya. Nah, secara psikologi pribadi gimana? Mungkin bagaimana tanggapan teman-teman atau istri atau mungkin saudara-saudara terdekat terhadap perlakuan seperti ini? Ya, mereka beginilah, maksudnya mencoba apa nggak ada jalan keluar dengan P3. Saya bilang sudah. Tapi kan buktinya ada WA saya kepada DPP itu yang nggak dijawab lagi. Saya bilang kan bagaimana tentang pencalonan saya, nggak ada yang jawab lagi WA saya. Jadi nggak terbuka lagi ruang komunikasi, padahal kan politik ini komunikasi dia. Komunikasi ya. Nah, kan komunikasi, terus kita kan kadang-kadang di komunikasi itulah terdapat jalan keluar, ada solusi. Tapi kalau nggak ada komunikasi, itu maka akhirnya kan kita berpikir apa memang di TO, memang ada yang TO kita yang memanfaatkan ketum itu. Memanfaatkan ketum, kita kan nggak tahu ya kan, bisa saja ada internal kita di Aceh sini yang dekat dengan ketum atau bagaimana. Rasa ketakutan gitu ya. Nah itu bisa jadi itu yang saya bilang tadi, temakut kebayang itu. Kebayang. Nah keluarga sendiri mungkin istri atau enggak, maksudnya mereka ya percayalah, terserah kita lah mungkin bagaimana, walaupun mereka memberikan masukan-masukan ya kan, tapi kan akhirnya kan kita yang memutuskan bagaimana harus bersikap gitu kan. Mereka tetap mendukung. Kalau pendukung-pendukung saya di lapangan itu tetap mendukung saja. Memang fenomenanya saya lihat begini, Bang. Kalau proporsional terbuka ini kan kepada seseorangnya bukan partai. Kecuali proporsional tertutup itu karena partai dia bicara ideologi. Hampir tidak ada lagi partai bicara ideologi kecuali PDIP masih. Marhennya itu. Kalau yang lain kan udah rata-rata kan mungkin ya hampir sama-sama lah, nggak bicara ideologi lagi. Dan statement Ibu Mega itu saya kira cerdas. Kalian turun ke akar rumput, jaga akar rumput. Jadi artinya pemahaman saya. Rumput itu boleh jadi potong, tapi akarnya tetap ada. Betul, itu makanya. Hebat itu. Kalau yang lain sekarang bukan lagi rumputnya, akar-akarnya dipotong. Itu makanya. Baik, Pak Tengku Musanib, terima kasih atas kehadirannya. Saya kira pemirsa kita sudah dapat menangkap substansi dari apa yang telah Tengku sampaikan beberapa waktu lalu. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan saya dengan Tengku Musanib seputar ketidakhadiran atau tidak masuknya nama beliau sebagai daftar calon, dan tentu alasan apa yang menjadi pertimbangan beliau untuk hari ini menyatakan mundur dari P3. Saya kira pengabdian di partai politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga bagaimana mempertahankan sebuah ideologi kepartaian. Dan itulah yang hari ini dibuktikan oleh Tengku Musanib. Kira-kira demikian, dan kami tidak akan menyimpulkan, silakan Anda simpul sendiri. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.